Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini kita ketemu lagi di tutorial model, yaitu sebuah situs e-learning ya. Jadi di sini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana kita akan memasukkan data-data mahasiswa dan dosen yang sudah kita buat. Nah, tentunya data mahasiswa dan dosen itu kita sudah siapkan ya. Di sini saya akan membuat tutorial secara manual dan otomatis. Nah, otomatis di sini kita harus menyiapkan data dosen dan data mahasiswa itu sendiri ya. Nah, di mana di data dosen sini jika kita buka dan ekstensinya ini harus CSV ya. Di sini juga CSV. Jadi tidak ini file Excel tapi nanti di save as menjadi CSV di sini ya. Nah, kita coba buka ya. Data dosen. Nah, ini adalah data dosen di mana di sini ada first name atau nama pertama, last name, username, password, dan email. Jadi hanya 5 kolom saja yang kita butuhkan. Kemudian di first name ini kita masukkan nama lengkap dari dosen tersebut ya. Nah, kemudian di last name ini kita akan kombinasikan beberapa kata kunci yang nantinya mempermudah kita untuk mencari data dosen tersebut. Misalnya di nama depan sini saya sudah buat ya, seperti dosen. Dan ini nidennya ya. Kemudian di sini adalah prodinya ya, seperti itu ya. Kalau untuk dosen di sini saya tulis dosen, di sini niden dosen tersebut, dan di sini adalah prodi dari dosen tersebut. Begitu juga ini ya. Nah, ini sudah banyak sekali data-datanya. Nah, kemudian username dari dosen tersebut. Misalnya dosen 1 kayak gitu ya. Atau bisa juga username-nya itu adalah niden dari dosen tersebut. Ya. Kemudian password. Nah, password itu bisa kita ubah-ubah ya. Atau kombinasi antara huruf besar, kecil, dan angka, dan beberapa simbol yang mudah diingat ya, ataupun tanda baca lainnya. Nah, kemudian email dari dosen tersebut. Nah, ini juga berlaku untuk mahasiswa ya. Nah, untuk mahasiswa kita lihat contohnya. Kita buka. Nah, di sini ada first name. Nah, ini nama lengkap dari mahasiswa tersebut. Dan semua prodinya juga ada di sini, atau mau pisah-pisah prodi juga tidak masalah. Nah, di sini saya semua mahasiswa yang memiliki prodi yang berbeda. Nah, di sini last name saya ketik lagi di sini. Tadi dosen, sekarang di sini saya ketik mahasiswa. Angkatannya di sini 2020 ya, atau bisa juga NIM dari mahasiswa tersebut. Jadi kita buat format seperti ini. Ini nama fakultasnya karena universitas ya, dan ini adalah nama prodinya. Ya, kemudian username-nya kita bisa buat ya. Beda-beda semuanya username-nya, password-nya juga. Ya, kita buat daftar list password-nya dan juga email dari mahasiswa tersebut. Ya, kita harus mengisi wajib 5 kolom ini ya. Jadi first name ini nama lengkap dan last name ini adalah kombinasi kata-kata kunci nantinya untuk mempermudah kita untuk mencari ya. Kemudian username bisa NIM dari mahasiswa tersebut. Kemudian password untuk dia bisa login. Jadi username dan password ini untuk dia bisa login nantinya. Begitu juga data dari dosennya. Jadi yang untuk login nanti adalah username dan password nanti. Kemudian ada email. Dan ini bisa kita ubah saat ada di model nanti ya. Kita bisa edit ya. Intinya admin nanti bisa memberikan username dan password kepada dosen dan juga mahasiswa, agar mahasiswa bisa nanti masuk dan login di website yang sudah kita buatkan ini ya. Jadi mereka loginnya di sini ya. Kemudian kalau kita sudah buat di Excel, kita langsung pilih file, save as. Nah, di sini ya. Kita pilih yang ini, perhatikan ya. Pilih yang CSV, delimit ya di sini. Ya, karena ada yang lainnya juga di sini, tapi kita pilih yang standar di sini ya, CSV yang ini ya. Kemudian di sini lalu kita save ya.
kita replace. Nah, begitupun jika ada data baru, kita bisa tambahkan di sini dan kita akan upload. Jadi, data ini adalah khusus untuk dosen-dosen, ya. Jadi, kita bisa tambahkan data-data dosen baru sini. Nah, ini secara otomatis ya. Nanti kita sudah input semuanya dulu, kita sudah siapkan filenya. Oke, kita minimize. Sekarang kita login sebagai admin dan admin yang harus menginputnya ya. Nah, di sini sudah saya login sini, jadi login sebagai admin. Nah, perhatikan sini admin ya. Nah, kemudian bagaimana kita masukkan user secara otomatis yang kita sudah buat di file tadi ya, file yang ini data dosen dan data mahasiswa. Nah, kita bisa ikuti tutorial berikutnya. Kita ke menu yang kiri yaitu Site Administration. Kita klik di sini ya. Kemudian kita pilih user. Nah, di sini ada dua metode, yaitu secara otomatis dan secara manual. Otomatis tadi yang sudah ada di file CSV tadi ya, yang mirip file Excel ya. Kemudian yang jika manual kita ada add new user di sini ya. Nah, secara manual berarti kita input satu-satu ya. Nah, jadi kita coba ini dulu ya, add a new user ya. Kita klik sini, ini untuk secara manual. Nah, username misalnya contohnya entah itu dosen atau mahasiswa, bisa masukkan semuanya di sini ya. Jadi username saya pakai Niden saja ya. Nah, misalnya ini untuk dosen ya. Nah, misalnya Nidennya 08 123456 ya. Kemudian manual account, oke, ini tidak perlu. Nah, ini new password ya. Kita klik di sini, lihat. Nah, di sini kita huruf besar. Jadi misalnya passwordnya ini ya, saya tunjukkan aja ya, gini. Passwordnya Andi ya, huruf besar, lihat, hanya huruf besar Andi 123 tanda seru ya. Nah, ini passwordnya ya, ini kita bisa hilangkan di sini. Nah, jadi ini passwordnya seperti ini ya. Jadi ada huruf besar dan huruf kecil, ada angka dan simbol ya, seperti itu. Jadi kita lihat sini nih ya. Nah, ini ya karakteristiknya dia nih ya, 8 karakter, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 pas ya. Bisa lebih dari 8, intinya jangan kurang dari 8. Nah, kemudian first name-nya. Nah, di sini kita tulis nama lengkap, bukan nama pertama kita ya. Karena di sini kolomnya terbatas ini. Andi Rubin misalnya gitu ya. Kemudian surname-nya. Nah, di sini surname kita masukkan misalnya kalau karena dosennya, kita ketik dosen di tanda kurang, kemudian Niden dosen, ini yang ini. Nah, Niden dosen, kemudian prodi apa nih dosennya, misalnya informatika. Nah, kalian bisa kombinasi semuanya sesuai dengan keinginan kalian, tapi jika saya rekomendasikan seperti ini agar mudah dicari ya. Kemudian email address-nya Andi Rubin ya, @gmail.com. Nah, email oke. Nah, ini tidak perlu lagi ya, ini yang merah-merah ini yang penting ya. Nah, ini. Nah, kemudian kota Indonesia. Nah, country-nya ini bisa tidak diisi juga, tidak masalah ya sebenarnya. Nah, deskripsikan diri Anda di sini ya. Di sini kalian bisa tag sebuah gambar ya. Di sini ada sebuah link. Intinya seperti Word lah. Jika kalian pernah gunakan Word dan ini semuanya ini kalian pasti bisa gunakan. Nah, ini hanya untuk deskripsi, bisa diabaikan. Nah, di sini kalian bisa upload foto kalian. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita klik di sini, icon ini, new picture ya, untuk foto profil kita. Klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik browse di sini, tombol browse. Dan kita mencari gambar, misalnya ini. Nah, contohnya ya, upload.
ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah ya. Nah, ini kita bisa deskripsikan dan kita langsung create user. Klik. Oke, save ya. Untuk kita bisa mengingat ya. Nah, sudah di sini adalah untuk dosen. Nah, di sini ada simbol delete untuk kita bisa hapus. Nah, bagaimana jika kita tambahkan untuk mahasiswa? Nah, di sini ada add user lagi ya. Di sini ada add user, kita langsung klik lagi untuk mahasiswa dan dosen, itu kalian masukkan di dalam satu kolom semuanya di sini. Ya, karena tidak ada kolom lain lagi ya, atau form lainnya. Nah, ini kita add new user. Ya. Nah, masukkan lagi hal yang sama seperti tadi. Ya, misalnya NIM 17 12. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk mahasiswa tadi dan dosen ya. Jadi kita bisa masukkan mahasiswa dan dosen. Nah, ini sama juga password. Ya, jadi semuanya sama. Jadi saya masukkan saja di sini ya password. Ya, saya masukkan password. Ya, jadi ingat passwordnya ini ya. Harus ada huruf besar, huruf kecil, angka dan beberapa simbol. Ya. Ya, kemudian nah ini mahasiswa angkatan 2020 misalnya. Fakultas apa nih? Fakultas atau prodinya ya. Kalau fakultas boleh atau prodinya saja lah. Prodi hukum. Nah, misalnya kayak gitu ya. Email address ruben@gmail.com. Nah, seperti ini. Ini Indonesia juga bisa. Ya. Atau di kota mana Anda ya. Nah, kemudian di sini deskripsinya bisa, ini gambarnya juga bisa Anda upload di sini ya. Atau tidak upload juga tidak masalah sebenarnya ya. Ini hanya sebagai contoh saja, upload di sini. Nah, kemudian di create user. Nah, ini gambarnya sudah muncul. Nah, ya. Create user. Oke, save. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, oke, setelah sudah, nah di sini kita juga bisa ada beberapa tombol di sini, yaitu kita bisa hapus usernya, yes. Jika ada user yang ingin dihapus atau salah, kalian bisa menghapus tinggal klik tombol ini. Atau kalian ingin hidden atau hilangkan usernya agar tidak terbaca untuk sementara waktu ya, atau dia bisa masuk kelas lain, kalian bisa suspend di sini ya. Ini icon mata, jadi klik di sini. Jadi dia hidden, oke ya, seperti hidden. Dan ini lihat warnanya sudah berubah menjadi abu-abu, berarti dia tidak diizinkan. Jadi usernya tidak aktif ya. Nah, ini aktif user account. Jadi kita misalnya mahasiswanya atau dosennya bermasalah saat menggunakan akses web ini, kita bisa suspend dia atau kita bisa blokir dia untuk sementara waktu ya. Tangguhkan akunnya di sini. Nah, jadi jika memang mau diaktifkan, tinggal aktifkan icon mata ini. Nah, bagaimana untuk editnya? Nah, edit jika terjadi kesalahan nama atau bagaimana. Nah, ini di sini ada icon ya, gear di sini ya. Kita klik saja icon di sini ya. Nah, di sini kita bisa mengubah, misalnya passwordnya juga kita ubah atau namanya, ini semuanya ya. Nah, ini gambarnya sudah ada, tinggal kita update profile ya. Dan nanti dia akan terupdate. Nah, oke. Jadi seperti itu. Nah, kemudian saya akan menghapus dulu. Nah, ini karena data percobaan ya. Jadi untuk user dosen dan mahasiswa itu kita update add new user lagi di sini ya. Dan itu akan memakan waktu lama, dan ini adalah secara manual ya. Kita bisa ke site administration untuk ke menu dashboardnya, halaman utamanya. Klik di sini.
Nah, kita sudah tampil seperti ini, kita ke tab user. Nah, ini add new user ya. Ini secara manual yang tadi pertama kali saya jelaskan. Jadi untuk secara manual, untuk inputnya satu persatu ya di sini. Ya. Bagaimana jika, nah ini saya harus hapus dulu ya. Nah, kalau add new user, itu hapusnya satu-satu ya. Oh, sorry. Kita ke list di sini ya, karena ini untuk new user. Jadi kalau add new user, kita akan menginput data user baru seperti tadi ya. Oke, kita kembali. Nah, sekarang browse list of user. Nah, di sini adalah list-list dari user, entah itu dosen dan mahasiswa akan tergabung semuanya di sini. Ya, kita klik browse. Kita lihat sini. Nah, ini dua. Dan kita harus hapus. Nah, ini hapus satu-satu ya. Jadi klik di sini. Hapus. Jadi kalau mau hapus, klik icon tong sampah di sini, klik dan delete ya. Nah, itu hapus satu-satu, repot ya. Nah, bagaimana jika hapus semuanya? Cancel. Kalau mau hapus semuanya, itu misalnya mahasiswanya sudah lama tidak aktif, kita bisa hapus data usernya atau dosennya agar tidak membebani database kita ya. Jadi caranya adalah kita kembali ke site administration atau kita klik tombol back saja. Nah, di sini saja ya, site administration. Nah, kita ke tab user kembali, kita pilih yang bulk di sini ya. User action, klik. Nah, di sini. Nah, ini hati-hati karena di list ini kita harus cari yang namanya admin kita karena dia tidak bisa dihapus ya. Nah, kita seleksi dua ini atau tekan Ctrl A. Ctrl A, sorry. Nah, kita ya. Jadi seleksi semuanya. Nah, di sini no user select. Ya. Kita coba add all di sini ya. Add all semuanya di sini. Nah, kita lihat. Nah, di sini admin undermine-nya juga mengikuti ya, tapi di sini remove saja di sini adminnya. Jadi tidak boleh dihapus dia nih. Walaupun nanti waktu kita hapus, terlanjur hapus, dia tidak akan terhapus juga, tapi kita mencegah. Jadi admin undermine ini remove from selection di sini, remove. Ya. Nah, ini admin undermine-nya sudah hilang. Kita klik sini karena dia sebagai admin utama ya. Jadi kalau adminnya tidak ada, tidak bisa membuka website ini. Jadi hati-hati. Jadi ini dua mahasiswa yang tadi kita sudah ambil sini. Ya, atau kita bisa seleksi-seleksi di sini ya. Filter juga bisa mencari berdasarkan ya ketiga ini, kayak 5 ini. Ya. Nah, kemudian kita pilih di sini. Ya. Di sini delete. Klik. Ya, lalu go. Berarti dua dah ya ini. Yes. Oke. Continue. Nah, seperti ini. Continue. Sudah. Berarti dua data tadi kita ke site administration user, browse list user ya. Kita lihat lagi. Berarti cuma Undarma ya. Jadi dua data yang kita tambahkan tadi sudah terhapus semuanya. Cara itu yang untuk kita hapus secara keseluruhannya. Nah, sekarang bagaimana kita untuk menambahkan user secara otomatis ya. Nah, ini site administration, kita ke sini lagi user, kemudian kita upload user ya. Kita klik di sini upload user. Nah, ini contoh filenya. Nah, perhatikan. Jadi jika ada data-data mahasiswa harus semuanya masuk semuanya di sini ya. Jadi jika ada data baru kita masukkan lagi. Oke, saya close di sini. Save. Nah, di sini juga saya close dulu. Nah, kemudian saya close a file ya. Oke, saya ulangi lagi. Pilih site administration di sini. Ya. Kemudian pilih user, tab user, upload user, kemudian muncul seperti ini, ini close a file. Kita mencari sebuah file, klik tombolnya, browse,
Nah, kita mencari data yang tadi. Ya. Data, nah kita masukkan data dosen dulu ya. Nah ini data dosen ekstensinya CSV ya, jangan Excel ya. Jadi hanya kenal CSV saja nih. Ya. Jadi save as-nya ke ekstensi ini sudah saya beritahu di tutorial awal tadi ya. Open. Nah ini data dosen CSV, oke. Ya. Autornya sudah. Oke, upload user. Nah, data dosennya sudah masuk. Nah, ini kita menggunakan tanda koma. Oke, preview row 10 saja, oke. Jadi kalau ada masalah, ada yang titik koma dan titik 2. Jadi kalau ada bermasalah upload, biasanya ini ya. Biasanya ini kita harus ubah. Jadi kalau untuk default kita pakai koma saja, kita coba kalau berhasil upload berarti sukses ya. Jika tidak kita ubah ke titik koma seperti ini ya. Lalu upload ulang lagi. Cari filenya lagi di sini ya. Kalau filenya sudah hilang dari sini. Nah, sini kita koma, upload user. Jadi saya pakai koma ya. Upload user. Yap, langsung masuk data-datanya di sini. Nah, ya. Ini semua data-data dosennya banyak di sini ya. Kita klik di sini, collapse all. Nah, di sini setting add new only skip action user. Oke, yes, no, no. Oke, dan upload user. Ya, nanti institusinya apa, departemennya apa, kalian tinggal isi saja ya. Show more untuk lengkapnya. Nah, ini tinggal kalian lengkapi saja ini ID number atau tidak perlu ini ya. Institusinya, departemen, telepon, mobile phone ya. Nah, seperti ini atau biarkan kosong saja. Kemudian upload user. Kita lihat. Yap. Nah, di sini sudah terupload semua user-user tadi ya. Nah, ini sudah semuanya nih. Ya. Oke. Ya. Nah, semuanya. Nah, jadi semua dosen tinggal kita continue. Oke, selesai. Dia kembali ke sini. Nah, kemudian kita coba itu tadi dosennya. Nah, di sini kita site administration user dan kita cek di browse list of user apakah datanya sudah masuk. Klik di sini. Nah, di sini sudah ada dosen ya. Dosen-dosen semuanya sudah ada di sini ya. Nah, ya. Jadi secara yang lebih bagus seperti itu ya. Jadi kita tidak melalui formnya lagi, kita langsung ke file CSV tadi ya. Nah, bagaimana dengan mahasiswa? Mahasiswa juga sama seperti tadi ya. Sama ya, kita ke site administration, kita ke user, kemudian kita upload user. Kita siapkan file mahasiswanya yang tadi, kita close file. Ya, klik di sini ya, ini. File, browse. Nah, kemudian kita ambil data mahasiswa. Ya. Kemudian upload, klik tombol ini, klik. Nah, sudah masuk di sini. Nah, ini sudah kita langsung upload user. Oke, sudah seperti ini muncul mahasiswanya ya. Nah, kemudian upload user. Nah, sudah seperti ini ya. Kita cek ya. Oke, tidak masalah. Continue. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, kemudian jika sudah, nah,
Kita langsung cek saja di sini, site administration kembali di sini. Users, browse list of user. Nah, di sini dosen dan mahasiswa sudah ada ya. Ini misalnya ini ya, dosen ya, mahasiswa. Jadi semuanya tergabung di sini. Jadi khusus untuk mahasiswa dan dosen, pegawai itu tidak perlu. Jadi hanya 3 user, admin, user, dan dosen. Nah, inilah cara kita mengupload data-data mahasiswa dan dosen. Nah, kemudian kita karena username dan passwordnya itu secara default sudah ada, kita harus sering-sering mengubah atau memberikan link kepada username kepada mahasiswa tersebut ya, username dan password. Jadi nanti kita logout di sini ya, kita logout. Nah, nanti kita login lagi sini. Jadi untuk dosen dan mahasiswa juga harus login di form yang sama. Ya, kita coba salah satu ya. Kita coba mahasiswa. Kita ambil mahasiswa yang username ini. Oke. Ya. Kita logout dulu. Kita login ya. Nah, di sini kita masukkan kemudian passwordnya ya, kita login. Nah, ini sebagai mahasiswa login. Nah, seperti ini ya. Kalau mau save tinggal save, never saja. Jadi hati-hati. Nah, di sini dia perintahkan untuk mengubah passwordnya. Karena passwordnya itu mungkin standar ya, tidak sesuai dengan karakter yang sudah ditentukan di sini. Jadi kita tinggal masukkan password yang sama di sini ya, password kita yang login tadi ya. Kemudian kita masukkan password yang baru ya. Di sini namanya Wilhelmina. Oke. Sorry. Oke, ini ya. Nah, ini password yang baru ya. New password again ya. Ini new password, terus kita ketik ulang lagi password di sini yang baru ya. Jadi dua ini passwordnya harus sama ya. Ini new password. Kita ketik password di sini, kemudian kita ketik ulang lagi password yang ini tadi ke sini lagi. Dan di atas ini yang current password itu adalah password awal kita waktu login yang sebelum diubah ini ya. Jadi kita langsung save. Nah, save. Oh, sorry, 367. Oh, 8 karakter ya. Nah, itu. Save. Oke. No thanks. Nah, sudah. Jadi di sini ada mahasiswa, nama mahasiswa. Ya. Nah, di sini kita belum memberikan hak akses sebagai mahasiswa ya. Nah, di sini karena dia belum kita memberikan hak akses, nanti ada tutorial selanjutnya bagaimana nanti mahasiswa dan dosen itu bisa mengakses data mereka masing-masing dan dosen itu bisa mengupload materi, sedangkan mahasiswa itu tidak bisa mengupload materi, cuma hanya bisa melihat materi-materi yang diupload oleh dosen ya. Jadi nanti hak akses tampilan dari mahasiswa dan dosen itu akan berbeda-beda ya. Jadi tutorial kali ini kita sudah mencoba bagaimana mengupload user secara manual dan otomatis, dan kita juga bisa login user. Oke, sekian tutorial hari ini. Jangan lupa di sini kita langsung logout ya. Nah, sudah ya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, sekian tutorial hari ini. Nanti kita akan kembali lagi di tutorial e-learning model berikutnya. Sekian dan terima kasih.